Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas perkuliahan kendaraan listrik dengan topik sumber pengisian energi pada kendaraan listrik. Jadi video ini merupakan perkuliahan kendaraan listrik pertemuan ke-7 yang akan membahas lanjutan materi, yaitu mengenai sumber pengisian energi kendaraan listrik. Jadi untuk sumber pengisian energi kendaraan listrik ini masuk di subjek PMK atau materi ke-6. Kemudian untuk sumber pengisian energi kendaraan listrik ini, karena melalui peraturan Presiden Perpres nomor 55 tahun 2019, Indonesia didorong untuk mempercepat program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle untuk transportasi jalan. Namun penggunaan kendaraan listrik belum menjadi sesuatu hal yang lumrah bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Maka dari itu akan muncul pertanyaan terkait pengisian energi kendaraan listrik, mulai dari cara mengisinya bagaimana, hingga berapa biaya yang dikeluarkan untuk pengisiannya. Terdapat beberapa sumber pengisian energi untuk kendaraan listrik. Yang pertama adalah sumber pengisian energi domestik. Untuk sumber pengisian energi domestik ini merupakan pengisian energi kendaraan listrik yang dapat dilakukan secara mandiri di rumah. Namun selain itu, pengisian energi kendaraan listrik ini juga dapat dilakukan pada stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Pengisian energi di SPKLU dapat dilakukan dengan cepat dalam waktu sekitar 3 jam jika menggunakan charger biasa. Kemudian untuk fast charger itu hanya dibutuhkan waktu sekitar 1 jam. Namun apabila pengisian energi kendaraan listrik dilakukan di rumah, setidaknya membutuhkan waktu sekitar belasan jam lebih lama dibandingkan pengisian yang dilakukan di SPKLU. Besarnya kapasitas baterai pada kendaraan listrik harus diimbangi dengan kapasitas perangkat pengisian atau perangkat chargernya. Misalkan dengan menggunakan charger dengan arus listrik sebesar 10 ampere, maka dapat menyerap daya sebesar 2500 watt atau 2,5 kilowatt. Maka minimal daya listrik pada rumah tersebut paling tidak sebesar 3500 VA. Jika kapasitas baterai pada mobil listrik atau kendaraan listrik adalah sebesar 39 kWh, maka waktu yang dibutuhkan untuk baterai terisi penuh adalah 39 kWh dibagi dengan 2500 watt. 2500 watt ini merupakan daya yang terserap ketika kita menggunakan charger sebesar 10 ampere ya, 10 ampere. Maka untuk durasi pengisian menggunakan charger 10 ampere ini pada kisaran 16 jam. Hingga dapat disimpulkan apabila kita mengisi energi untuk kendaraan listrik dengan listrik domestik yang dihasilkan pada rumah melalui stop kontak yang arus listrik tersebut didapatkan dari PLN, maka kendaraan listrik dengan kapasitas sebesar 39 kWh ini akan terisi penuh selama 16 jam pengecasan. Ini sangat lama. Kemudian selain lama juga akan membutuhkan pemasangan daya listrik pada rumah tersebut sebesar 3500 VA. Ini juga cukup besar. Ini mempunyai tarif yang mahal. Kemudian juga waktu untuk pengisian juga lama, selama 16 jam. Ini tidak efektif apabila pengisian untuk kendaraan listrik ini dilakukan di rumah secara mandiri. Untuk ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk sistem tenaga listriknya dibangkitkan dari pembangkit yang disalurkan ke
konsumen, ini merupakan listrik dari PLN, kemudian dari konsumen kita menggunakan charger untuk mengisi energi pada baterai kendaraan listrik secara mandiri di rumah. Ini akan membutuhkan waktu atau durasi pengisian yang lama, pada kisaran belasan jam. Kemudian juga akan membutuhkan pemasangan daya yang cukup besar, yaitu minimal 3.500 VA untuk mengisi kendaraan listrik yang mempunyai baterai dengan kapasitas 39 kWh. Ini sangat tidak efektif apabila kita mengisi energi kendaraan listrik menggunakan sumber pengisian energi domestik di rumah secara mandiri dari listrik PLN menggunakan charger dengan kapasitas 10 ampere. Oleh karena itu, solusinya ini bisa menggunakan sumber pengisian energi infrastruktur umum. Ini merupakan sumber pengisian energi yang dapat dipasang di tempat kerja, perkantoran, supermarket, tempat parkir umum, tempat parkir di jalan raya, dan tempat umum lainnya. Di Indonesia, infrastruktur sistem pengisian ini sudah dibangun dalam bentuk stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau disingkat sebagai SPKLU, sehingga pengendara dapat mendatangi SPKLU terdekat, kemudian memastikan sudah mengunduh aplikasi PLN Mobile. Dalam aplikasi tersebut sudah tersedia fitur fast charging ataupun charging biasa. Apabila charging biasa itu durasinya sekitar 3 jam, kemudian untuk fast charging atau charging cepat itu durasinya kurang lebih 1 jam. Terkait biaya, untuk SPKLU membebankan biaya atau tarif sebesar 1.650 untuk charging biasa, kemudian 2.466 rupiah per kWh untuk fast charging. Untuk mobil listrik atau kendaraan listrik dengan kapasitas baterai 75 kWh, tarif untuk pengisian penuh berarti untuk yang tarif 1.650 adalah Rp123.750. Kemudian untuk yang fast charging dengan tarif Rp2.466 per kWh, maka untuk pengisian penuh sebesar Rp184.950, hampir Rp200.000. Jadi ini masih tergolong mahal ya untuk mengisi penuh baterai dengan kapasitas 75 kWh. Ini untuk mengisi penuh kita membutuhkan biaya sebesar hampir Rp200.000 untuk sekali pengecasan hingga penuh. Untuk penampakan dari SPKLU yang sudah terpasang ini seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. Bisa kita lihat di sini terdapat stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang ini sudah terpasang di kota Yogyakarta, dan ini merupakan SPKLU di daerah istimewa Yogyakarta. Dan ini juga terdapat kendaraan listrik Hyundai. Ini merupakan kendaraan listrik. Ciri khas dari kendaraan listrik itu mempunyai plat yang ditambahi dengan strip biru. Ini strip biru ini mengindikasikan bahwa kendaraan ini merupakan kendaraan yang ditenagai oleh sistem penggerak listrik atau mobil listrik. Kemudian selanjutnya adalah sumber pengisian energi rel dan kawat pensuplai. Jadi ini biasa dipasang pada KRL ataupun LRT, MRT. Ini menggunakan sumber pengisian energi, bukan pengisian, lebih tepatnya adalah penyaluran energi melalui rel ataupun kawat pensuplai. Bisa dalam bentuk rel, dilewatkan pada rel, kemudian juga saluran udara berupa kawat yang dipasang di atas kereta listrik. Jadi kereta listrik biasanya mengambil energi dari rel atau kawat pensuplai di bagian atas kereta.
Ini dapat berupa saluran DC ataupun AC. Misalnya kereta KRL disuplai dengan tegangan 1500 volt DC. Pada jenis rel pensuplai, arusnya diambil dari sepatu baja yang bersentuhan secara langsung dengan rel pensuplai. Sepatu yang disambungkan pada kereta bergerak seiring dengan pergerakan kereta menggunakan 3 buah rel. 2 buah rel sebagai kutub positif dan 1 buah rel untuk pengembalian kutub negatif atau groundingnya. Kemudian untuk jenis kawat pensuplai, arusnya diambil dari pantograf yang bersentuhan dengan kawat pensuplai sebagai sisi kutub positifnya, sedangkan kutub negatifnya dikembalikan ke rel. Ini merupakan rel pensuplai, jadi untuk penyaluran energi melalui rel pensuplai ini terdapat sepatu yang digesekkan atau disentuhkan secara langsung dengan rel. Rel ini akan mengalir suatu arus listrik yang nantinya akan disalurkan melalui sepatu baja ini dan akan dihubungkan ke motor-motor penggerak kereta listrik. Ini merupakan LRT yang beroperasi di ibu kota. Ini menggunakan penyaluran energi melalui rel pensuplai. Kemudian untuk kawat pensuplai, ini menggunakan pantograf yang disentuh atau dikoneksikan secara langsung bergesekan dengan kawat pensuplai di bagian atas dari kereta listrik. Pantograf ini akan menarik energi listrik dari kawat pensuplai, kemudian menghubungkan energi listrik tersebut ke motor-motor penggerak kereta listrik, kemudian akan dikembalikan rel untuk kutub negatif atau groundingnya. Ini merupakan salah satu contoh KRL Jogja Solo. Ini menggunakan kawat pensuplai untuk menyalurkan energi listrik dari kawat pensuplai menggunakan pantograf, kemudian menuju ke motor listrik dan dikembalikan ke rel sebagai groundingnya. Selanjutnya adalah sumber pengisian energi wireless power transfer atau disingkat WPT. Ada 2 kategori WPT, yaitu WPT medan jauh, yaitu memanfaatkan radiasi gelombang mikro atau laser untuk mentransfer daya tinggi dalam jarak yang cukup jauh. Namun hal ini memerlukan strategi pelacakan yang rumit dan antena yang besar yang tidak praktis untuk aplikasi electric vehicle. Kemudian yang kedua adalah WPT medan dekat, yaitu memanfaatkan medan elektromagnet untuk pengisian daya jarak dekat hingga jarak menengah. Untuk skema dan implementasi WPT, wireless power transfer ini kurang lebih seperti ini. Jadi grid ini dihasilkan dari listrik PLN misalnya. Kemudian listrik ini masih dalam bentuk AC sehingga harus disearahkan menggunakan rectifier. Kemudian setelah disearahkan maka frekuensinya akan dinaikkan menggunakan inverter dengan frekuensi yang cukup tinggi, kemudian dihubungkan ke induktor sebagai pengubah arus listrik menjadi gelombang elektromagnet. Kemudian gelombang elektromagnet tersebut juga akan ditangkap kembali menggunakan induktor untuk merubah energi medan elektromagnet menjadi energi listrik yang kemudian akan disearahkan lagi dan kemudian akan disalurkan ke DC to DC converter untuk disesuaikan tegangan dan arusnya sehingga dapat digunakan untuk mengisi ulang baterai. Jadi untuk sistem wireless power transfer atau WPT ini dilakukan secara induktif tanpa adanya koneksi kabel, namun dilakukan secara induktif melalui medan elektromagnet sehingga memungkinkan kendaraan listrik dapat di-charger sambil berjalan, di mana di bagian bawah jalan ini telah dipasang charger coupler yang terdiri dari induktor yang akan merubah arus listrik menjadi medan elektromagnet, kemudian medan elektromagnet dekat tersebut akan ditransferkan ke induktor yang juga terpasang di bagian mobil untuk merubah medan elektromagnet tersebut menjadi
arus listrik kembali yang akan digunakan untuk mengisi baterai, sehingga sambil berjalan kendaraan listrik bisa sambil mencharging baterainya karena tidak ada sentuhan fisik atau sentuhan langsung dengan chargernya. Dan sistem ini menggunakan konsep induksi antara sumber energi dan baterai yang akan di-charger pada kendaraan listrik tersebut. Selanjutnya adalah sistem penukaran baterai. Jadi alih-alih kita mengecas sambil menunggu hingga baterai tersebut penuh yang membutuhkan waktu hingga belasan jam tergantung dari kapasitas baterai dan kapasitas chargernya. Maka di sini untuk sistem penukaran baterai kita tidak perlu menunggu selama baterai itu dicas hingga penuh. Sehingga kita dapat menukar baterai yang sudah kosong dengan baterai yang sudah terisi penuh. Sehingga baterai yang sudah kosong tersebut kita akan cas, kemudian ada beberapa baterai yang statusnya sudah penuh sehingga kita bisa langsung mengambilnya dan dipasang pada kendaraan listrik. Dalam contoh ini adalah motor listrik yang dipakai oleh salah satu ojek online, di mana ini merupakan salah satu contoh sistem penukaran baterai atau battery swap. Sehingga baterai swap ini memungkinkan pengecasan yang dirasa lama ini bisa dipersingkat karena tidak perlu menunggu baterai dicas hingga penuh. Kita hanya tinggal menukar baterai yang kosong dengan baterai yang terisi. Mungkin itu saja untuk penyampaian materi sistem pengisian energi pada kendaraan listrik. Ini terdiri dari beberapa cara atau beberapa metode untuk sumber pengisian energi kendaraan listrik. Yang pertama adalah sumber pengisian energi domestik, kemudian sumber pengisian energi infrastruktur umum yang harus dicas, harus ditunggu, kemudian penyaluran energi melalui rel dan kawat pensuplai yang digunakan pada KRL ataupun LRT maupun MRT. Kemudian juga sistem wireless power transfer dan sistem penukaran baterai. Kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.